Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 21962495. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial yang akan saya bahas ini tentang apa saja manfaat-manfaat media sosial, apa saja dampak positif dan dampak negatifnya, dan bagaimana cara agar kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Media sosial memiliki banyak manfaat, mulai dari bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan kita bisa menghubungi orang yang jauh dari jangkauan kita. Bahkan media sosial pun bisa sebagai media bisnis dan media promosi dalam suatu brand atau perusahaan. Dan dari media sosial pun ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak negatif dari media sosial, yang pertama, maraknya kejahatan yang ada di media sosial. Contohnya seperti tentang teror dan bahkan hoaks yang ada di media sosial. Banyak sekali kita menemukan beberapa berita yang kurang akurat, yang kurang pasti, bahkan bisa dibilang itu hanya hoaks-hoaks yang disebarluaskan dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Dan dampak negatif selanjutnya yaitu menurunkan produktivitas kita. Ya, karena otomatis ketika kita sudah sekali membuka Android, kita sudah contohnya men-scroll sosial media, tanpa kita sadari kita sudah memakan waktu banyak, dan itu membuat kita males, mager, bahkan untuk ngapa-ngapain tuh kayak ya udah kayak males kayak gitu. Untuk melakukan sesuatu tuh seperti ya tidak ada semangat kayak gitu. Jadi itu salah satu dampak negatifnya, menurunkan produktivitas kita. Dan tidak hanya itu, dampak negatif selanjutnya yaitu membuat seseorang menjadi individualis, yang dimana seseorang yang sudah asik dengan media sosial, dia lebih nyaman berkomunikasi dengan orang yang ada di media sosialnya dibanding dengan orang di sekelilingnya. Tidak jarang orang yang individualis, yang lebih mementingkan berkomunikasi kepada orang lain tuh tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, entah itu temannya ngapain, entah itu tetangga kosnya ngapain, dia tidak peduli. Bahkan dia nggak ada teman di dunia nyata, dia tidak ada teman di sekitarnya, dia hanya ada teman di dunia maya, yang dimana orangnya jauh dari jangkauan. Padahal kan sebenarnya dalam bermedia sosial tuh kita boleh, tapi kita tidak boleh individualis, karena sesungguhnya itu manusia hidup sosial, hidup bersosialisasi, jadi harus saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu dampak negatif selanjutnya itu membuat kualitas tidur menurun. Ya, nggak jarang orang ketika asik bermain sosial media itu dianya tidur larut malam. Pasti kebanyakan, entah itu dia scroll TikTok ataupun nonton drakor atau nonton apa, itu pasti tanpa disadari udah malam, udah larut malam, udah jam 1, jam 2, dan akhirnya lambat laun kualitas tidur menurun. Dan itu sangat berpengaruh sekali dengan mental dan kesehatan kita tentunya. Dan dampak negatif lainnya dari sosial media itu membuat kecanduan hingga lupa waktu, yaitu yang tadi saya jelaskan, yang dimana ketika kita sudah asik membuka sosial media, udah suka scroll TikTok, Instagram, itu kita tidak tahu bahwasanya, tidak sadar bahwasanya kalau kita tuh sudah lama berada di depan Android, di depan gadget. Nah, tadi kita membahas tentang dampak negatif. Sekarang kita membahas tentang dampak positif dari media sosial. Yang pertama yaitu memudahkan untuk berkomunikasi. Tentunya dengan media sosial kita bisa berhubungan, kita bisa berkomunikasi, menjalin silaturahmi kepada orang yang jauh dari jangkauan kita. Contohnya orang tua kita yang sebagai anak perantauan, tentunya dengan media sosial sangat terbantu sekali dengan adanya
dengan adanya komunikasi jarak jauh ini, karena memang media sosial itu sangat membantu, tapi kita harus bijak pula untuk menggunakannya. Nah, dampak positif selanjutnya itu memudahkan kita untuk mencari informasi. Ya, memang media sosial itu tidak hanya memberikan atau memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita. Dengan media sosial juga kita bisa mencari informasi yang baru, bahkan informasi yang tidak kita ketahui artinya ataupun maksudnya. Dan dengan media sosial pula kita bisa menambah wawasan kita, tergantung individu masing-masing. Dan dampak positif media sosial lainnya itu adalah sarana pembelajaran. Ya, apalagi sekarang kan serba online ya, semua mahasiswa baik itu dari anak SD maupun SMP sampai SMA pun itu pembelajarannya melalui online, yang dimana menggunakan media sosial tentunya. Nah, tadi kita udah membahas tentang dampak negatif dan dampak positif dari media sosial. Dan intinya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena setiap penggunaan media sosial itu pasti punya dampak positif dan negatifnya, tergantung kepada diri sendiri. Nah, saran saya dalam penggunaan media sosial kita harus memperhatikan etika dalam bermedia sosial, yang dimana kita selalu berkomunikasi kepada orang yang baru kita kenal melalui media sosial. Kita harus memiliki etika, tutur kata yang baik, dan komenan yang baik, tidak yang menjatuhkan apalagi sampai membuli, itu jangan sampai. Dan selanjutnya kita harus menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan kita. Kita harus menggunakan dengan bijak media sosial. Apa yang kita butuhkan di media sosial, maka itu kita cari. Dan yang terakhir, saran menurut saya itu gunakanlah media sosial sebagai sarana menambah wawasan atau informasi, bahkan pengetahuan. Karena banyak sekali pengetahuan atau sumber-sumber wawasan yang ada dari media sosial itu sendiri. Maka dari itu, mari ayo teman-teman kita bareng-bareng mulai menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Oke, baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang bijak menggunakan media sosial. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.